Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarti Nutuna, NIM 211052093, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas 2C. Baik, saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai pendidikan Islam dari pemikiran tokoh dan relevansinya dalam pendidikan kekinian. Yang pertama, Ibnu Sina. Ibnu Sina mempunyai nama lengkap Abu al-Ali Husain bin Abdullah bin al-Hasan bin Ali Ibnu Sina, atau di dunia barat dikenal dengan nama Avicenna. Ia dilahirkan pada bulan Syafar di desa Afsana pada tahun 370 sampai 428 Hijriah atau 980 sampai 1037 Masehi. Sebuah desa dekat dengan Bukhara pada masa sebuah dinasti Persia di Asia Tenggara. Ibunya bernama Saterah yang berasal dari Bukhara. Ayahnya bernama Abdullah. Ia adalah seorang sarjana yang dihormati berasal dari Baklan, yaitu sebuah kota penting di masa pemerintahan dinasti Samaniyah. Abdullah sangat berhati-hati dalam mendidik anaknya Ibnu Sina. Sejak kecil, Ibnu Sina memang menunjukkan daya intelektualitas tinggi serta ingatan yang kuat, maka bukan hal yang mengherankan jika ia mampu menyerap ilmu dengan lebih baik dibandingkan teman-teman sebayanya. Bahkan di usia muda, ia telah mampu menyerap ilmu para gurunya. Pemikiran konsep pendidikan menurut Ibnu Sina bertujuan untuk mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki seseorang ke arah yang sempurna, yaitu perkembangan fisik, intelektual, dan budi pekerti. Selain itu, tujuan pendidikan harus diarahkan pada upaya mempersiapkan seseorang agar dapat hidup di masyarakat secara bersama-sama dengan melakukan pekerjaan atau keahlian yang dipilihnya sesuai dengan bakat, kesiapan, kecenderungan, dan potensi yang dimilikinya. Sedangkan relevansinya dalam pendidikan modern, yaitu pendidikan yang menyentuh setiap aspek kehidupan peserta didik. Pendidikan merupakan proses belajar yang terus-menerus. Pendidikan dipengaruhi oleh kondisi-kondisi dan pengalaman, baik di dalam maupun di luar situasi sekolah. Pendidikan disyaratkan oleh kemampuan dan minat peserta didik. Yang kedua, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau yang kerap disapa dengan panggilan Datuk Kelampayan lahir di Lok Gabang, Martapura, Kalimantan Selatan pada tahun 15 Safar 1122 Hijriah atau 19 Maret 1710 Masehi. Beliau merupakan seorang ulama besar yang sangat berpengaruh dalam perkembangan Islam di Kalimantan. Beliau juga adalah tokoh yang gigih dalam mempertahankan aliran Ahlussunnah wal Jamaah dan bermazhab fikih Syafi'i. Beliau penasehat atau multi Kesultanan Banjar dan penulis yang produktif. Sejak dilahirkan, Muhammad Arsyad melewatkan masa kecil di desa kelahiran Lok Gabang, Martapura. Sebagaimana anak-anak pada umumnya, Muhammad Arsyad bergaul dan bermain dengan teman-temannya. Namun pada diri Muhammad Arsyad sudah terlihat kecerdasannya melebihi dari teman-temannya. Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, nilai-nilai pendidikan agama Islam dalam pemikiran Arsyad, yaitu yang pertama, tujuan pendidikan agama Islam ialah tujuan pendidikan dunia akhirat dan peningkatan kemasyarakatan. Yang kedua, kurikulum pendidikan agama Islam adalah Al-Quran, hadis, fikih, tauhid, akhlak, bahasa Arab, dan tarik. Yang ketiga, pendidik dan anak didik dalam pendidikan agama Islam adalah pendidikan yang memiliki suatu ilmu dan menguasai dengan baik dan benar, menjadi teladan dan memperbaiki masyarakat baik dari segi keilmuan dan kehidupan, menguasai metode pembelajaran, dan yang memotivasi anak didik adalah seseorang yang ingin dan mampu menerima pelajaran dalam dirinya, yang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan yang memerlukan bimbingan pengetahuannya. Relevansi dalam nilai-nilai pendidikan agama Islam dalam pandangan Arsyad ada yang relevan dan juga tidak relevan dengan materi pendidikan agama Islam yang terus diperkaya untuk menjawab persoalan dan mutakhir. Dalam pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, ia memberi kontribusi pendidikan di zamannya dalam mengenalkan dan mengajar nilai-nilai pendidikan agama Islam. Yang ketiga, Muhammad Nasir.
Muhammad Nasir lahir di Alahan Panjang, Lambang Gumantis, Solok, Sumatera Barat, 17 Juli 1908 dengan gelar Datuk Sinarto Panjang. Ia adalah Perdana Menteri kelima Republik Indonesia. Ia juga pendiri sekaligus pemimpin partai politik Masyumi dan salah seorang tokoh Islam berkemuka di Indonesia. Pada masa kecilnya, Nasir belajar di HIS Solok dan di sekolah agama Islam yang dipimpin oleh para pengikut Haji Rasul. Selanjutnya pada tahun 1923 sampai 1927 Nasir mendapat beasiswa untuk sekolah di Molo dan kemudian melanjutkan ke AMS Bandung hingga tamat pada tahun 1930. Nasir berinteraksi dengan para aktivitas pergerakan nasional antara lain Syafruddin Prawinegara, Muhammad Roem, dan Sultan Syahir. Pada tahun 1932, Nasir berguru pada Ahmad Hasan untuk memperdalam ilmu keagamaannya. Dengan keunggulan ilmu spiritualnya, ia banyak menulis soal-soal agama, kebudayaan, dan pendidikan. Muhammad Nasir adalah tokoh pembaru pendidikan Islam. Beliau adalah salah satu pemikir pendidikan Islam di Indonesia yang tidak memilih-milih antara pendidikan Islam dan pendidikan umum, karena pemikirannya tentang pendidikan Islam yang universal dan integral. Beliau beranggapan bahwa semua ilmu penting karena hakikatnya semua ilmu itu dari Allah. Dalam tulisannya yang berjudul Tauhid sebagai dasar didikan mengenal Tuhan dan mentauhidkan Tuhan, mempercayai dan menyerahkan diri kepada Tuhan tidak dapat harus menjadi dasar bagi tiap pendidikan yang hendak diberikan kepada generasi yang kita latih. Meninggalkan dasar ini berarti melakukan satu kelalaian yang amat besar, yang tidak kurang besar bahayanya daripada berkhianat terhadap anak-anak yang kita didik. Walaupun sudah kita sempurnakan makan dan minumnya dan telah kita cukupkan pakaian dan perhiasan serta sudah kita lengkapkan pula ilmu pengetahuan untuk bekal hidupnya. Semua ini tidak ada artinya apabila ketinggalan memberikan dasar ketuhanan seperti diterangkan di atas itu, berangkat dari latar belakang permasalahan di atas dan mengetahui ketokohan Muhammad Nasir serta pemikirannya dalam dunia pendidikan Islam, maka dapat dikaji lebih dalam tentang pendidikan Islam menurut pemikiran tokoh Muhammad Nasir. Hal ini dimaksud untuk mencari relevansi bagi solusi terhadap problematika pendidikan Islam di Indonesia saat ini. Mungkin hanya itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.